Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 3 kami membawakan materi lembaga sosial. Nah, pada rancangan kali ini kami mengkonsep sebuah pembelajaran daring sosiologi yang mengusung pembelajaran hybrid gitu ya nantinya. Nah, mulai dari pertemuan pertama kami mencantumkan peta konsep dan modul ajar. Karena hal ini penting disampaikan pada awal pertemuan kepada para siswa untuk mengetahui hal apa saja yang perlu dipelajari, bagaimana tujuan pembelajarannya, dan peta konsep supaya mereka berpikir lebih terstruktur. Kemudian ada asesmen diagnostik yang kita menggunakan Mentimeter. Kita akan menanyakan kepada para peserta didik ataupun para siswa untuk mengetahui bagaimana tipe ataupun gaya belajar dari para siswa. Apakah visual, audiovisual, kinestetik, atau yang lainnya. Setelah itu, pada pertemuan kedua, kami sudah memberikan materi tentang lembaga sosial yang kami sajikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian ada ice breaking. Nah, ice breakingnya ini kami juga menggunakan PowerPoint, yaitu menggunakan tebak gambar. Nah, pada pertemuan ketiga terdapat materi juga terkait dengan lembaga sosial, tetapi melalui film pendek yang akan kami tayangkan melalui tautan YouTube. Setelah itu, kami akan melaksanakan diskusi terkumpul atau forum group discussion bagi peserta didik untuk mengutarakan apa makna yang didapat ketika setelah menonton film pendek terkait dengan lembaga sosial, sehingga akan terjadi interaksi ataupun interaksi yang baik di ruang kelas baik virtual ataupun luring nantinya. Kemudian pada pertemuan keempat, kami akan menyediakan kuis bagi para siswa sebanyak 15 soal menggunakan quizis. Pada kuis ini kita akan mengetahui dan dapat mengukur kemampuan siswa. Terdapat pengetahuan yang mungkin sekiranya kurang di mana ataupun soal-soal yang disajikan salah di mana kita dapat mengetahui. Kemudian ada review ataupun review pembelajaran membahas soal yang tadi. Dari 15 soal tersebut, apakah siswa dapat menjawab keseluruhan benar? Atau misalkan contoh, pada nomor 1 siswa menjawab salah sebanyak berapa orang? Jadi kami bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa. Kemudian, pada pertemuan kelima, terdapat tugas individu, yaitu tentang membuat poster tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial yang di sini adalah lembaga sosial tentang bidang pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal. Kemudian setelah itu peserta didik dapat menggunakan media Canva sebagai media untuk membuat posternya. Kemudian ada pertemuan ke-6, yaitu tugas kelompok membuat materi tentang lembaga sosial di masyarakat. Seperti itu misalkan lembaga sosial bidang agama, bidang politik, ataupun bidang-bidang lainnya yang terdapat pada masyarakat ya di luar pendidikan, seperti itu. Ini disajikan dalam bentuk kelompok dan menggunakan PowerPoint yang nantinya akan dipresentasikan pada pertemuan ke-7 sebagai bentuk tugas kelompok. Setelah presentasi, kami melakukan umpan balik sebagai guru pada tugas-tugas yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Misalnya kelompok 1 presentasi sudah selesai, sebagai guru memberikan apresiasi dan mungkin kredit ataupun saran untuk berkelanjutan. Dan terakhir, pertemuan ke-8 masuk ke pekan ujian. Nah, ujian di sini kami menggunakan Google Form dan tentunya juga setelah di pertemuan 7 ada umpan balik dari guru. Pada pertemuan ke-8 kami memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan umpan balik terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan ataupun kritik dan saran bagi guru dan siswa itu sendiri. Kemudian nanti ada presensi harian yang akan dimulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi kita berdua ada refleksi ya di sini nanti ya. Refleksi kedepannya adalah untuk menimbulkan kesadaran bahwa dalam proses lembaga sosial siswa itu nanti akan mampu seperti apa. Oh ternyata saya nanti menjadi anggota dari